Hai, balik lagi di Otomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. GIAS atau singkatan dari Gaikindo Indonesia International Auto Show merupakan suatu acara otomotif terbesar di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun. GIAS sendiri merupakan pameran otomotif yang diadakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo yang merupakan sebuah organisasi dan mewakili produsen otomotif di Indonesia. Tahun ini GIAS akan diadakan bulan depan dan tentu bagi para pecinta otomotif sudah tidak sabar mengenai beberapa mobil terbaru yang akan hadir diperkenalkan. Untuk itu pada video kali ini kita akan membahas 10 mobil terbaru yang rilis pada GIAS tahun 2023. Namun sebelum lanjut ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita masuk ke videonya. Number 10. Kia EV9. Mobil listrik Kia EV9 telah resmi diluncurkan secara global oleh Kia Corporation. Kendaraan SUV listrik ini tersedia dalam beberapa varian, termasuk varian standar dan GT Line, serta dengan dua pilihan jarak tempuh yakni standard range dan juga long range. Kia EV9 menawarkan jarak tempuh maksimal hingga 541 km dengan satu kali pengisian daya. Mobil listrik ini dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi menggunakan teknologi ultra fast charging, memungkinkan kendaraan untuk menempuh jarak sekitar 239 km dengan waktu pengisian kurang lebih 15 menit. Mobil ini menggunakan baterai 76,1 kWh untuk tipe RWD dan baterai 99 kWh untuk tipe AWD. Varian RWD long range memiliki motor listrik dengan daya 150 kW atau 201 horsepower dan torsi 350 Nm. Sedangkan tipe RWD menggunakan motor listrik dengan daya 160 kW atau 214,5 horsepower dan torsi 350 Nm. Di varian AWD, Kia EV9 dilengkapi dengan dua motor listrik yang menghasilkan daya 283 kW atau 380 horsepower serta torsi gabungan 600 Nm. Fitur bus juga tersedia yang mana mobil sanggup mengeluarkan torsi gabungan hingga 700 Nm. Mobil ini sangat menarik untuk ditunggu dan memiliki peluang diperkenalkan oleh Kia pada event GIAS tahun ini. Number 9. Hyundai Ioniq 6. Salah satu mobil yang tengah dipersiapkan line up baru dari Hyundai untuk kendaraan listrik Indonesia yakni Ioniq 6. Pasalnya pabrikan Korea Selatan ini telah tercatat mendaftarkan mobil baru mereka pada website NJKB. Tentunya ini membuka peluang yang sangat lebar untuk diperkenalkan pada konsumen di event GIAS mendatang. Hyundai Ioniq 6 menawarkan dua pilihan baterai, yaitu 53 kWh dan 77,4 kWh. Untuk penggerak, mobil ini tersedia dalam varian penggerak belakang atau RWD dan penggerak semua roda atau AWD. Pada varian teratas, mesin listriknya mampu menghasilkan tenaga sebesar 320 horsepower dengan torsi puncak mencapai 605 Nm. Untuk jarak tempuh, mobil ini dapat menempuh jarak hingga 524 km dengan satu kali pengisian baterai penuh. Sedangkan varian standar yang dilengkapi dengan baterai 54 kWh memiliki jarak tempuh sekitar 367 km. Meskipun Ioniq 6 dan juga Ioniq 5 merupakan electric global modular platform sebagai dasar, namun terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Ioniq 6 sendiri memiliki keistimewaan sebagai sedan coupe dengan desain aerodinamis. Pabrikan menggambarkannya sebagai electrified streamliner yang dirancang untuk mengoptimalkan penetrasi udara sebaik mungkin. Number 8. Chery Jayco 7. Jayco 7 hadir dengan kekuatan DNA SUV yang tangguh dan tercermin pada siluetnya yang terkesan kotak. Pendekatan desain ini menawarkan tampilan Jayco 7 menjadi lebih modern. Di dalamnya, Jayco 7 menawarkan nuansa mewah dengan perpaduan unsur sporty. Hampir seluruh bagian interior telah dilapisi dengan ban soft touch, memberikan sentuhan yang nyaman.
baik pada dashboard hingga seluruh door trim. Dengan begitu, pengalaman berkendara pada Jeeko 7 menjadi lebih premium serta elegan. Saat ini pada awal tahun peluncurannya, Jeeko 7 tersedia dalam satu pilihan mesin. Namun kabarnya pada tahun depan, SUV ini akan menambahkan opsi kendaraan hibrida plug-in serta diikuti oleh opsi kendaraan listrik baterai pada tahun 2025. Untuk mesin yang digunakan saat ini tersebut menggunakan mesin 1600 cc turbocharged yang mampu menghasilkan tenaga hingga 185 horsepower dan torsi puncak 275 Nm. Mesin tersebut kemudian dikombinasikan dengan transmisi 7-speed, DCT electric shifter, dan penggerak roda AWD. Dengan desain ini, Jeeko 7 diklaim menjadi kecepatan puncak mencapai 210 km per jam dan konsumsi bahan bakar sebesar 14,2 km per liter. Berdasarkan Vice President dari brand Chery mengatakan mobil ini rencananya akan dipasarkan di Indonesia. Tentunya sebelum dipasarkan, event Gias menjadi ajang untuk memperkenalkannya pada konsumen. Number 7. Wuling Bingo. Di negara asalnya, Wuling Bingo mendapatkan sambutan baik saat diluncurkan. Pada bulan pertama penjualannya, lebih dari 16.000 unit Bingo terjual, termasuk pengiriman 10.000 unit pertamanya hanya dalam 2 pekan setelah peluncuran. Tampilan minimalis Bingo juga terlihat dari desainnya yang simple. Terdapat 2 lampu depan berbentuk oval yang dilengkapi teknologi DRL dan logo Wuling di bagian tengah. Bagian belakangnya juga memiliki 2 lampu berbentuk oval disertai garis penghubung. Wuling Bingo memiliki desain kabin yang imut dengan sentuhan retro dan teknologi canggih. Interior dilengkapi dengan instrumen digital, head unit yang terintegrasi dengan sistem operasi Link OS, serta layar floating yang memberikan kesan futuristik. Desain jok dengan paduan warna coklat dan krem menambah kesederhanaan yang elegan. Tentunya Wuling Bingo menciptakan suasana nyaman serta menyenangkan bagi pengemudi serta penumpang. Soal performa, Wuling Bingo telah dilengkapi dengan motor listrik memiliki daya maksimum sebesar 50 kW dan torsi mencapai 150 Nm. Kecepatan puncaknya diklaim mencapai 100 km per jam. Bingo sebagai kendaraan listrik baru hadir dengan 2 pilihan baterai yang dapat dipilih oleh pengguna. Masing-masing memiliki daya tempuh maksimal sejauh 203 km dan 333 km. Mengingat mobil ini memiliki peluang besar dipasarkan, tentunya mobil ini akan diperkenalkan pada event Gias mendatang. Number 6. Nissan X-Trail e-Power. Nissan X-Trail e-Power dikabarkan akan segera memasuki pasar Indonesia dan salah satu tanda kehadirannya adalah penulisan nama X-Trail e-Power dalam dokumen Permendagri. Dalam lampiran tersebut, Nissan X-Trail e-Power baru diduga akan tersedia dalam varian VI 4x2 dan VL 4x4, serta akan dibekali dengan mesin VC Turbo. Di Jepang, Nissan X-Trail e-Power telah dilengkapi dengan mesin 3 silinder turbo berkapasitas 1497 cc yang berfungsi sebagai generator listrik. Listrik yang dihasilkan oleh mesin ini akan dialirkan ke baterai sebelum kemudian disalurkan ke motor listrik yang menggerakkan roda depan dengan tenaga sebesar 150 kW atau 201 horsepower dan torsi puncak sebesar 330 Nm. Selain itu terdapat juga motor listrik penggerak roda belakang yang akan berkontribusi dalam menyediakan tenaga dengan kombinasi total mencapai 335 daya kuda. Dalam hal interior, Nissan X-Trail e-Power dilengkapi dengan head unit yang sudah mendukung fitur Android Auto dan wireless Apple CarPlay, sehingga pengemudi dapat dengan mudah menghubungkan perangkat seluler mereka. Navigasi built-in juga hadir untuk membantu navigasi selama perjalanan. Selain itu, X-Trail e-Power juga kemungkinan akan dilengkapi dengan fitur-fitur lain yang meningkatkan kenyamanan dan keterhubungan seperti AC Triple Zone untuk mengatur suhu dalam kabin secara individual. Sistem audio premium Bose dengan 10 speaker untuk pengalaman audio yang lebih baik, serta wireless charger untuk pengisian daya nirkabel. Number 5. GMW Tank 300. Tank 300 adalah salah satu kehadiran produksi Great Wall Motor yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2020.
Di Tiongkok, mobil ini dikenal dengan nama Weiteng 300. Pada bulan Juli 2020, mobil ini membuat penampilan perdana di Chengdu Auto Show dan berhasil menarik minat banyak pengunjung saat itu. Tank 300 hadir dalam 4 varian yang dipilih, yaitu untuk kota, off-road, Yunliang, dan juga Cyberpunk. Dari segi spesifikasi, mobil ini mengusung mesin turbocharged berkapasitas 2000 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 224 horsepower dan torsi sebesar 387 Nm. Dengan tenaga tersebut, tank 300 mampu mencapai percepatan dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 10 detik. Secara penampilan, bagian depannya memang masih memiliki kemiripan dengan Suzuki Jimny, sementara bodinya menyerupai Jeep Wrangler. Dalam konteks Gias, secara otomotif termuka, diperkirakan bahwa Great Wall Motor akan memperkenalkan tank 300 sebagai salah satu mobil yang akan dipamerkan dalam rangkaian acara tersebut. Number 4. Mitsubishi XFC. Mitsubishi Motors telah meluncurkan konsep mobil terbarunya yakni Mitsubishi XFC Concept yang masuk ke dalam segmen compact SUV. Sebelumnya mobil ini telah diperkenalkan dalam acara di Vietnam dan di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Mitsubishi menjelaskan bahwa XFC Concept adalah sebuah compact SUV modern dengan utilitas tinggi, ruang kargo yang luas, kenyamanan interior, dan kemampuan pengendalian yang tangguh di berbagai medan dan situasi. XFC Concept menampilkan desain yang mengalir mulai dari bagian belakang hingga ke depan. Tingginya ground clearance yang didukung oleh lingkar roda yang besar dan bentuk bodi yang compact memberikan XFC Concept kesan sebagai kendaraan yang lincah. Bagian depannya menggunakan dynamic shield dengan lampu depan yang menyatu dengan DRL membentuk huruf T ikonik. Sementara itu, interior mobil ini memiliki desain futuristik yang sporty dengan dashboard dan MID yang dirancang secara horizontal untuk memudahkan pengoperasian saat berkendara. Sebagai sebuah compact SUV, kendaraan ini dilengkapi dengan tenaga yang kuat serta 4 pilihan mode drive yang memungkinkan pengguna melintasi berbagai medan dan kondisi cuaca, seperti halnya SUV pada umumnya. Number 3. Lexus RZ. Kehadiran all-new Lexus RZ tidak dapat dipisahkan dari inspirasi yang berasal dari konsep mobil Lexus LFZ Electrified Concept. RZ menjadi wujud nyata dari konsep tersebut dalam bentuk mobil produksi. RZ menjadi mobil pertama yang secara khusus didedikasikan sebagai Battery Electric Vehicle BEV dan mengadopsi platform ETNGA. Arsitektur khusus yang dikembangkan oleh Toyota untuk mobil listrik murni. Platform ini juga digunakan oleh Toyota Bzik 4X, mobil listrik pertama yang diproduksi oleh Toyota dengan baterai lithium-ion berkapasitas 71,4 kWh. RZ memiliki jangkauan hingga 400 km ketika sepenuhnya terisi. Untuk memastikan daya tahan dan efisiensi yang optimal, baterai dilengkapi dengan sistem pengaturan thermal yang berfungsi sebagai pendingin. Hal ini juga membantu meningkatkan umur pakai baterai. Tenaga listrik dari baterai digunakan untuk menggerakkan 2 motor, satu pada roda depan dan satu pada roda belakang. Keduanya menghasilkan output daya sebesar 308 horsepower yang disalurkan ke 2 roda. RZ pada dasarnya adalah SUV dengan sistem penggerak all-wheel drive dan Lexus menyebutnya sebagai teknologi Direct 4. Number 2. Neta-V. Mobil listrik bernama Neta-V asal China yang berpartisipasi dalam pameran otomotif Gias tahun ini. Neta-V adalah crossover kecil yang memiliki dimensi serupa dengan Honda WR-V. Neta-V memiliki panjang 4070 mm, lebar 1690 mm, dan tinggi 1540 mm, serta jarak sumber roda berukuran 2420 mm. Dalam perbandingannya dengan WR-V yang memiliki panjang 4060, lebar 1780, dan tinggi 1608 mm, namun jarak sumber roda yang sedikit lebih panjang yakni 2485 mm.
Sebagai mobil listrik, Neta-V dilengkapi dengan baterai CATL berkapasitas 38,54 kWh. Baterai ini memungkinkan mobil memiliki jangkauan hingga 380 km dalam sekali pengisian daya. Baterai tersebut mendukung pengisian daya AC dengan daya maksimum 6,6 kW untuk mengisi daya menggunakan listrik AC. Waktu yang dibutuhkan pada sekitar 8 jam. Sedangkan untuk pengisian daya cepat menggunakan daya DC dengan kapasitas 100 kW, mobil ini hanya membutuhkan waktu 30 menit saja untuk mengisi daya dari 30 hingga 80%. Selain itu, baterai pada Neta-V juga dapat digunakan sebagai sumber listrik darurat melalui fitur Vehicle to Load dengan output maksimum sebesar 3,3 kW. Fitur ini serupa dengan yang ada pada mobil Ioniq 5. Untuk performa, Neta-V menggunakan motor listrik yang dipasang di roda depan dengan tenaga 94 horsepower dan torsi 150 Nm. Produsen mengklaim bahwa mobil ini dapat mencapai akselerasi 0 sampai dengan 50 km per jam dalam tempuh waktu 3,9 detik dan kecepatan tertinggi dibatasi pada 120 km per jam. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan performa yang mengesankan, Neta-V menjadi salah satu pilihan menarik dalam pasar mobil listrik yang terus berkembang. Number 1. Ora Good Cat. Mobil terakhir ini juga menarik untuk kamu lihat saat event Gias mendatang. Ora Good Cat merupakan mobil yang diluncurkan oleh Ora dengan satu konglomerasi perusahaan di bawah naungan dari GMW. Untuk eksterior, mobil ini sekilas mirip mobil Porsche Panamera atau VW Battle modern. Pada bagian depan tidak terdapat sudut-sudut tegas alias hadir dengan lekukan yang luas pada bagian kap mesin, bumper, dan juga grill. Kemudian headlampnya juga berbentuk oval. Bagian samping dan belakang desainnya menyesuaikan, dalam artian tidak ada garis-garis atau lekukan yang agresif. Dari sisi interior juga menarik untuk diulas. Ora Good Cat menawarkan interior yang fresh dan modern, serta cukup terlihat menjanjikan dengan dibalutnya jok, door trim, dan setir dengan perpaduan warna cerah. Pada bagian dashboard terdapat unit touchscreen yang bisa mengakomodir kebutuhan audio, kamera parkir, serta kebutuhan fitur mobil. Ora Good Cat menawarkan dua pilihan kapasitas baterai. Yang pertama adalah baterai yang memiliki tenaga maksimum mencapai 141 horsepower dan jarak tempuh sejauh 400 km. Sedangkan untuk pilihan lainnya memiliki tenaga sebesar 141 horsepower dan torsi sebesar 210 serta jarak tempuh 500 km. Nah, itu dia 10 mobil terbaru yang disinyalir rilis pada Gias 2023. Menurut kalian dari 10 mobil tersebut, mana nih yang paling kalian nantikan? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifcia untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.